Selamat datang di Cek Fakta, kanal yang selalu menyajikan fakta, cerita di balik layar, dan analisis mendalam seputar dunia sepak bola Indonesia dan Asia. Kali ini, sorotan kami tertuju pada perjalanan Timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, khususnya laga yang mempertemukan Garuda dengan Timnas Irak di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Minggu dini hari, 12 Oktober tahun 2025. Pertandingan ini menjadi babak akhir yang menyedihkan bagi sepak bola Indonesia karena mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 harus pupus setelah kalah 0-1 dari Irak. Gol tunggal kemenangan Singa Mesopotamia dicetak oleh Zidane Iqbal pada menit ke-75, sementara Indonesia gagal memanfaatkan sejumlah peluang emas sepanjang laga. Meski kemudian Irak sempat kehilangan satu pemain setelah Zaid Tassin diganjar kartu merah, skuad Garuda tetap tidak mampu menyamakan kedudukan. Kekalahan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya Indonesia juga kalah 2-3 dari Arab Saudi, sehingga secara matematis, Timnas Indonesia menutup putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di posisi juru kunci grup B dengan torehan 0 poin. Momen ini menimbulkan kesedihan mendalam, tidak hanya bagi pemain dan pelatih, tetapi juga bagi jutaan supporter yang mengikuti setiap laga dengan penuh harapan. Dalam situasi tersebut, sosok Erick Thohir, sebagai Ketua Umum PSSI, muncul memberikan apresiasi dan dukungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Melalui akun Instagram pribadinya, Erick Thohir menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pemain, ofisial, dan supporter yang telah berjuang hingga putaran keempat kualifikasi. Ia menekankan bahwa pencapaian ini merupakan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia karena pertama kalinya Timnas berhasil menembus fase ini. Terima kasih kepada supporter, pemain, dan ofisial atas perjuangan untuk bisa sampai round 4 kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia bisa sampai di titik sejauh ini, tulis Erick Thohir. Di sisi lain, Erick juga menyampaikan permohonan maaf karena mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 belum dapat diwujudkan. Pernyataan ini menunjukkan rasa tanggung jawab dan empati kepada seluruh masyarakat Indonesia yang menaruh harapan tinggi pada Timnas. Kami memohon maaf mimpi masuk ke Piala Dunia belum bisa kami wujudkan, lanjutnya. Pernyataan ini mendapat respons hangat dari para penggemar dan menjadi refleksi penting bahwa perjalanan menuju prestasi internasional selalu penuh tantangan. Selain komentar Erick Thohir, Kapten Timnas Indonesia, J. Idzes, juga memberikan refleksi mendalam pasca kekalahan. Idzes mengakui kekecewaan yang dirasakannya, meskipun tim telah berjuang maksimal sepanjang laga. Ia menyoroti banyaknya peluang yang gagal menjadi gol sebagai faktor utama kekalahan. Pertama-tama kami menyalahkan diri sendiri. Kami memiliki sejumlah peluang. Saya pikir kami bermain baik secara keseluruhan, namun kami tak berhasil mencetak gol, ujar Idzes, menekankan pentingnya evaluasi diri dalam olahraga profesional. J. Idzes juga menyoroti kepemimpinan wasit Mandeng asal China, yang dinilai memberikan keputusan kontroversial selama pertandingan. Tercatat, wasit memberikan 6 kartu kuning kepada Timnas Indonesia, sementara beberapa insiden yang berpotensi merugikan Irak tidak disanksi secara tegas. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah pelanggaran Kevin Dix yang diabaikan untuk penalti meskipun terjadi sikutan dari pemain Irak. Sulit karena saya selalu mencoba bersikap hormat. Saya selalu berupaya menghormati semua orang, wasit, organisasi, semuanya, kata Idzes, menunjukkan sikap profesional meski menghadapi keputusan yang kontroversial. Selain menekankan profesionalisme, Idzes juga menyoroti dinamika emosional pertandingan. Insiden lemparan botol oleh supporter pada menit-menit akhir menjadi tantangan tambahan bagi tim. Idzes berupaya menenangkan situasi, memastikan pemain tetap menjaga jarak dari wasit, dan berbicara dengan hormat kepada pihak pengadil. Namun hal itu sulit dalam pertandingan sebab ada begitu banyak yang dipertaruhkan dan semua orang menjadi emosional sebab semua orang ingin menang, tambahnya. Meski tekanan luar biasa dan keputusan kontroversial menghampiri, J. Idzes tetap menekankan rasa bangganya terhadap tim. Ia menilai perjuangan, semangat, dan dedikasi para pemain tetap patut diapresiasi. Saya hanya ingin berkata saya bangga dengan tim ini, ucapnya,
menunjukkan bahwa kepemimpinan yang baik tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga menghargai proses, dedikasi, dan usaha yang telah diberikan oleh seluruh pemain. Lebih jauh, Itzes menegaskan bahwa perjalanan timnas Indonesia saat ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Ia yakin pengalaman pahit ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi tim dalam membangun mental, teknik, dan strategi untuk kompetisi mendatang. Tim ini bukan hanya untuk masa sekarang, ini untuk masa depan. Hidup kami tak berhenti di sini. Kami punya proyek indah, kami memiliki tim bagus, kami mempunyai begitu banyak pemain bagus. Supporter luar biasa. Kami mempunyai chemistry yang bagus. Saya pikir yang telah kami mulai saat ini, bukan hanya hari ini, tapi keseluruhan ronde kualifikasi, bahwa kami bisa belajar banyak hal, lanjut Itzes. Pernyataan ini menekankan pentingnya perspektif jangka panjang, bahwa kekalahan hari ini adalah proses belajar yang akan memperkuat tim di masa depan. Dari perspektif teknis, meski Indonesia kalah 0-1, Itzes menilai tim telah bermain baik secara keseluruhan. Penguasaan bola, pergerakan dinamis, dan kombinasi antar lini telah berjalan sesuai rencana, namun efektivitas penyelesaian akhir menjadi kendala. Kekalahan bukanlah cermin dari kualitas tim, tetapi merupakan hasil dari faktor detail yang menentukan, termasuk satu momen kritis yang dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol. Analisis J. Itzes juga memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan di lapangan. Sebagai kapten, Itzes tidak hanya fokus pada permainan sendiri, tetapi juga menjaga ketertiban, meredakan ketegangan, dan memastikan semua anggota tim tetap fokus. Ia memahami tekanan yang dialami pemain, staf, dan supporter, serta tanggung jawabnya untuk menjaga harmoni di lapangan. Dari sisi psikologis, pengalaman ini menjadi modal penting bagi timnas Indonesia. Menghadapi keputusan wasit yang kontroversial, tekanan supporter, dan hasil buruk, pemain belajar mengelola emosi, tetap fokus pada tujuan jangka panjang, dan menjaga profesionalisme. Hal ini menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk event-event internasional berikutnya. Selain itu, komentar J. Itzes juga menekankan pentingnya disiplin, kerjasama tim, dan komunikasi antara pemain, pelatih, dan supporter untuk membangun fondasi sepak bola Indonesia yang lebih kokoh. Dari sisi supporter, komentar para tokoh penting ini juga menekankan pentingnya respek, kesabaran, dan dukungan yang tetap positif, karena sepak bola adalah olahraga yang memerlukan kolaborasi emosional antara tim dan penggemar. Erick Thohir, di sisi lain, menekankan pencapaian sejarah Indonesia dengan mencapai putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Meskipun mimpi untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pupus, Erick menilai ini adalah pencapaian terbaik sepanjang sejarah sepak bola Indonesia. Ia menyampaikan apresiasi kepada pemain, ofisial, dan supporter atas perjuangan mereka, serta meminta maaf karena belum mampu mewujudkan impian bermain di Piala Dunia. Pesan Erick menekankan bahwa kegagalan saat ini adalah bagian dari perjalanan panjang pembangunan sepak bola nasional dan harus menjadi motivasi untuk melangkah lebih baik di masa depan. Kesimpulannya, komentar Erick Thohir dan J. Itzes pasca kekalahan timnas Indonesia dari Irak menekankan beberapa poin penting. Pertama, pengakuan atas usaha dan perjuangan seluruh pemain, ofisial, dan supporter. Kedua, rasa tanggung jawab dan permohonan maaf atas kegagalan lolos Piala Dunia 2026. Ketiga, evaluasi tim terhadap peluang yang terlewat dan keputusan kontroversial wasit. Dan keempat, optimisme dan keyakinan terhadap masa depan timnas Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa meski mimpi ke Piala Dunia 2026 telah pupus, semangat, dedikasi, dan rencana pembangunan tim tetap berjalan, memberikan harapan dan fondasi yang kuat bagi sepak bola Indonesia di masa depan. Pengalaman pahit ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh tim, membangun mental yang lebih kuat, strategi yang lebih matang, dan chemistry yang lebih solid antar pemain, sehingga persiapan untuk turnamen internasional berikutnya dapat dilakukan dengan lebih percaya diri. Itulah komentar lengkap Erick Thohir dan J. Itzes setelah timnas Indonesia resmi mengubur mimpi bermain di Piala Dunia ke-2026. Dari permohonan maaf, apresiasi terhadap usaha tim, analisis performa wasit, hingga optimisme untuk masa depan, kita menyaksikan bahwa sepak bola bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga tentang pembelajaran,
respek, dan pembangunan tim untuk generasi berikutnya. Terima kasih telah menyimak bersama Cek Fakta. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendapatkan fakta, cerita, dan analisis mendalam dari dunia olahraga. Sampai jumpa di bahasan berikutnya, tetap kritis, tetap objektif, dan tetap bersama Cek Fakta.